Aku mau sapa dulu dengan narasumber terakhir kita, Mbak Ayu Maharati. Halo Mbak. Halo Bayu. Wah, kidi banget. Kostumnya kidi banget. Iya Mbak, Merayakan Hari Anak Nasional nih ceritanya. ini Mbak Angela, Mbak Ciang ya. Pas Oh, iya. aku pakai Bandung jadi aku milih-milih Bandung. Gimana Ciang? Oh, saya ingat sama Ciang nih ceritanya. Iya dipaksa gitu. Oke. Aku sambil buka materinya Dr. Ayu, ya. Oke, Mas, monggo sedikit introduction tentang Mbak Ayu ini siapa dari Mas Tio. Silakan, Mas. Mbak Ayu kemarin udah sempat ikut TFH juga sama aku, TFH Talk Show from Home. Nah, Mbak Ayu nih hari ini akan berbicara dari sisi psikiatri, psikologi anak. Makanya judulnya kan, apakah anakku nakal? Nah, nanti mungkin Mbak Ayu, aku belum tahu nih presentasinya, mungkin ngebahas dari sisi anak berkebutuhan khusus, mungkin ADHD, anak berkebutuhan, dan juga mungkin juga menambahkan nanti mungkin nakalnya normal sama nakalnya yang menuju ke arah ADHD seperti ADHD atau spektrum lainnya itu seperti apa, mungkin nanti lebih jelasnya Mbak Ayu akan angkat, karena ini kan juga klinis, jadi nanti Mbak Ayu bisa ngasih pengalamannya sama sering menangani juga anak ABK. Silakan Mbak Ayu. Oke, silakan Mbak Ayu. Terima kasih, saya belum lihat judulnya. Oke. Iya. Judulnya memang suaranya cukup keras kah? Oke, Mbak. Oke. Ini yang sering nanti ADHD itu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Tapi banyak yang bilang, anak saya nakal dok, gitu. Jadi pertama kali datang akan mengatakan bahwa anak saya dinilai nakal oleh guru, oleh orang tuanya, oleh temannya. Baik, apa yang akan kita pelajari di sini, ini tidak MC kuadrat sama sekali, ya. Jadi ini mudah-mudah, ilmunya mudah, karena pentingnya di Hari Anak ini kita ingin bahwa semua aware, semua paling tidak deteksi di lingkungan kita, di sekitar kita, ada nggak anak yang sebenarnya nih butuh perhatian, butuh perlindungan, butuh banget bantuan kita yang salah penanganannya, sehingga nanti jadi abuse gitu, jadi di abuse apa ya, abuse dibully secara salah, ya, entah bully dan lain-lain, ya. Oke. Saya perkenalkan dulu, Mas. Slide yang kedua itu saya biar kenalan dulu ya, karena kemarin belum lengkap gitu ya. Jadi saya kebetulan kalau ada yang mau kasih kado, saya udah lewat 26 hari yang lalu. Saya baru berusia 54. Jadi saat ini di Solo. Saya juga punya anak 4 sama kayak siapa tadi Mbak? Aduh lupa. Yang tadi anaknya 4 juga Mbak Tri ya? Bukan ya? Iko. Oh iya. Ada saya anak 4, yang paling bontot SMA kelas 2. Terus karena ini pesertanya dari seluruh Indonesia, biar ada sedikit ada sedikit kedekatan emosional ya, jangan-jangan nanti saya di sini gitu. Jadi saya dokter umumnya lulus 92 di Udayana, kemudian ngambil spesialis di Solo, dan juga ngambil MKes-nya di Solo di UNS, kemudian di UI ngambil spesialis konsultan jiwa anaknya, kemudian ngambil S3 di UI lulus 2015. Kemudian setelah selesai PTT saya di Ngada NTT ya, yang NTT mesti rasanya gimana gitu ya. NTT. Saya di NTT di
Flores dan juga di Alor dari tahun 92 sampai 95. Kemudian habis PTT sempat kerja di Bali sebentar, kemudian 96 ke Batam, kemudian di Jogja tahun 97 sampai 2003. Nah, dari 2003 sampai sekarang di Solo dan bekerja di Rumah Sakit Dr. Muardi. Oke. Kenapa tema ini saya ambil ya sesuai tema slide berikutnya, Mas Bobi? Jadi kita dikasih beban bahwa di Hari Anak itu anak terlindungi Indonesia maju. Harus bagaimana sih? Dari tadi Mbak Tri, kemudian Mbak Sari, itu sudah memberikan sekali keilmuannya, bimbingannya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak bayi bahkan. Semangat Mbak Sari, terutama baby ketonya ya, karena ini nanti akan memberikan dasar pendidikan yang baik berkualitas bagi generasi muda yang dalam melaksanakan tugas fungsinya dia sebagai anak. Tugas fungsinya apa sih? Menjalani tumbuh kembang yang baik gitu. Jadi semua gangguan itu istilahnya ada tugas, ada fungsi, ada kebutuhan gitu di sana, menjadi satu bagi seorang anak untuk menghasilkan tumbuh kembang yang sukses di kemudian hari. Bila salah satu, nanti muncul masalah, tidak hanya secara biologi, tapi juga psikologi dan juga mempengaruhi banget fungsi kognitif, fungsi emosionalnya yang kita sebut mood, afektif, seperti itu. Oke, gangguan apa sih yang akan kita di slide berikutnya ada gangguan-gangguan yang kira-kira akan menghambat nih tugasnya anak, fungsinya anak, ya, kebutuhan anak. Kita udah tahu nih kelainan panca indera tuh mempengaruhi banget. Apalagi juga ada kelainan otak. Maaf kalau yang tadi disampaikan Mas Tio tuh kebetulan yang di otaknya, yang di sarafnya ya, mielin kaitannya itu, kemudian ada mood dan lain sebagainya. Tadi sempat autis, kemudian yang menjadi fokus-fokus yang akan menghambat seorang anak belajar ya. Nah, kita saat ini akan fokus ke HDHD. Kenapa HDHD? Selanjutnya, slide berikutnya, karena ADHD ini saat ini underdiagnosis, artinya tidak dikenali, jumlahnya banyak tapi dianggap biasa gitu. Jadi biasa ditemui tapi masih dianggap normal gitu. Penelitiannya Dr. Dwijo itu di DKI meneliti sekitar 26 lebih persen sampai 30 lebih, hampir sekitar 40. Jadi dari 100 orang anak sekolah SD, sekitar 30-40%-nya itu akan mengalami gangguan ini, tentu dengan spektrum. Jadi ada yang ringan, ada yang berat gitu. Jadi tidak dua kutub saja, tapi ada spektrum. Spektrumnya ringan sampai berat gitu. Dan sayangnya memang laki-laki dibanding perempuan lebih banyak laki-laki, bahkan 3-4 banding 1 gitu. Dan ini sering di apa istilahnya, diabaikan, anak laki-laki emang begitu gitu. Dan itu membuat underdiagnosed tadi yang kita sampaikan tadi. Nah, apa sih ADHD itu? Attention Deficit Hyperactivity Disorder itu, atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, adalah ketidakmampuan yang menetap dalam memusatkan perhatian. Tipenya 3 ya, ada 3 tipe tadi, ada yang predominan inattensi atau kesulitan memusatkan perhatian, kedua hiperaktivitas, dan ketiga tipe campuran ya. Dan gejala-gejala sebenarnya nampak sejak awal biasanya seringnya ini kok lebih aktif ya, sekitar 3 tahunan gitu sudah mulai nampak gitu. Tapi kita belum tegakkan, nanti ada alasannya. Oke, yang selanjutnya. Kita nanti masuk, ini agak sederhana ya,
keilmuannya, tapi paling tidak keilmuan ini rencananya supaya lebih banyak lagi yang di sini aware, lebih banyak lagi menginformasikan kembali. KF itu kan luar biasanya dalam membagikan keilmuan kepada orang yang membutuhkannya. Jadi apa sih penyebabnya kira-kira gitu? Masih belum dipastikan gitu. Nah, kenapa dimasukin ke KF gitu? Ternyata faktor yang berpengaruh itu banyak ya. Bisa waktu hamil, prematur, tadi yang kehamilan sebelum waktunya, proses kelahiran, genetik. Yang genetik ini berperanan cukup tinggi ya. Kemudian perkembangannya sendiri, perkembangan otaknya, kemudian kerusakan otak, tapi kerusakan otaknya jadi minimal, ada zat kimia di otak yang neurotransmitter yang terganggu, persarapan, faktor sosial, dan nah ini dia, bumbu masak, pewarna, pengawet, masih tanda tanya. Nah, yang di sini kita perlu pertanyakan, itu ternyata sejak dulu sudah diperkirakan bahwa itu faktor gula, karbo, glukosa, sangat berperan dalam terjadinya gangguan. Nah, selanjutnya adalah faktor psikososial. Slide selanjutnya, apakah faktor psikososialnya stres waktu hamil? Jangan-jangan stres ya. Kemudian anak-anak yang kurang mendapat sentuhan perawatan, yang kurang beruntung dia dilahirkan tidak diharapkan, kemudian ditaruh di penitipan, kemudian orang tua bercerai. Kemudian sering didapatkan juga pada ibu yang mempunyai riwayat gangguan psikiatri, ayah dengan penyalahgunaan alkohol, kekacauan dalam keluarga, ini yang sering cekcok, kemudian komunikasi yang buruk dalam keluarga. Saya agak cepat sedikit. Bagaimana kita mendiagnosis? Butuh sekali selain dokter ya, selain dokter yang menilai, kita butuh data dari orang tua. Jadi orang tua menilai, kemudian guru, kan ini biasanya kita tegak di usia 7 tahun, sehingga dia sekolah formal. Jadi kalau sekolahnya TK gitu atau playgroup atau masih 3 tahun dibawa ke kita sering melihat bahwa laporannya dari siapa? Dari orang tua aja. Itu masih perlu dipertanyakan. Dan kita sebagai dokter akan menilai anak itu sendiri. Ini mengalami ADHD enggak? Gangguan ini masuk kriteria enggak? Seperti itu. Yang kita perhatikan, yang sering mudahnya nanti, yang kurang perhatian, tampil dalam bentuk gejala. Slide. Jadi, slide mas, ya, anaknya tidak seperti nggak mendengarkan, cuek banget dia. Orang tua sering ngeluhin, kayaknya saya ngomong masuk kuping kiri, keluar telinga kanan, gitu. Nah, jadi orang tua sering ngeluh, dia inget ya sesuatu yang nggak penting gitu, tapi pelajaran nggak inget sama sekali gitu. Terus di kelas nih, ya guru nih, dia sulit mengikuti instruksi, misalnya sering tuh kerjaannya nggak selesai tuh gitu. Dia orang tua sering protes, guru sering protes ke orang tua. Kemudian di kelas teman-temannya buat tugas, tapi dia kayak melamun di awang-awang gitu. Itu tanda namanya inatensi. Bagaimana dengan hiperaktif? Ya, slide mas. Sering bergerak terus. Jadi hiperaktif itu bergerak terus, nggak mau diam. Kayak kalau jalan di mall dia nggak mau dituntun, sering hilang gitu. Malah pernah hilang tuh di mall gitu. Terus kayak mesin ya, kayak mesin kalau baterainya belum soak, dia nggak akan berhenti gitu, selalu on gitu. Nah di kelas dia suka mengganggu teman, kelihatannya mengganggu teman. Ini yang akan memicu bahwa guru menyatakan bahwa anak ini nakal karena temennya menyelesaikan tugas, dia malah main, kadang praktek-praktek pensilnya dan lain-lain. Kemudian dia ngobrol sama temennya, dia kayak cerewet gitu. Gurunya ngomong, dia
ngobrol dengan temannya. Kemudian gejala lainnya untuk yang selanjutnya, slide ya. Kemudian nggak sabaran gitu. Dia kalau bicara suka motong, belum ditanya sudah menjawab. Hati-hati tadi ada yang belum pertanyaannya belum lengkap di sesi tanya jawab tadi, terus udah ngacung, itu hati-hati, jangan-jangan waktu kecilnya ada sedikit sindrom. Nggak bercanda. Tapi ini pada anak ya, jadi belum selesai pertanyaan udah dijawab gitu ya, dan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian perilakunya dadakan, jadi harus guru nih mengeluhkan, kayak ini saya harus harus terus ngawasi gitu, kalau enggak nanti bisa bahaya gitu. Kemudian disorganized ini selanjutnya. Nah, orangnya nggak rapi sama sekali, kamarnya kayak kapal pecah, ya kayak kapal pecah. Meja belajarnya apalagi nggak jelas gitu. Nah, kalau kita tanya, mah seminggu beli pensil berapa? Wah, 2 hari beli selusin, ya. Udah beli sampai bosen, hilang semua, gitu. Ya, kalau misalnya kalau tidak hilang ya sering lupa mah, ketinggalan, gitu, sering seperti itu. Kemudian yang agak kemudian secara psikiatrinya atau psikologisnya agak mengganggu ya. Ini dia relasi sosialnya, dia dalam berhubungan teman itu seperti beli teman gitu, karena teman-temannya sering menghindar, sering menjauh dari dia karena dianggap nakal tadi gitu. Sering beli teman dalam artian dia suka beliin macam-macam temennya supaya mau temenan sama dia gitu. Dan seringkali dia terlibat masalah berantem gitu, karena awalnya dia itu bercanda biasa, ejek-ejek apa istilahnya. Zaman sekarang kan sering ngajak bercanda di awal, tapi dia tiba-tiba kok serius gitu. Dia mudah terpicu gitu ya, sehingga teman-temannya menganggap atau dijadikan kambing hitam, melapor ke guru nih bahwa dia nakal, dia mukul seperti itu. Kemudian selanjutnya perilaku agresif ya. Nah, ini yang sering nih, dia usilnya minta ampun, dengan kata lain usil, nakal itu sama saja. Kemudian nanti orang tua sering, dia nantang saya loh, kayak nantang gitu. Dan teman-teman sering mengeluh, sering dipukul, sering guru-guru bilang bikin onar. Kemudian kalau main pukul dia jadi beneran nih, padahal kita mau main-main gitu, temannya sering seperti itu. Ya. Kemudian konsep diri yang buruk. Ya, selanjutnya. Nah, selain kelihatan nakal, tapi sebenarnya dia itu minderan gitu, dia rendah diri, merasa tidak mampu. Sudah kita bilang, kamu sebenarnya bisa, enggak, guru bilang, aku dibilang anak nakal, aku dibilang anak bodoh. Terus orang tua sering, saya heran ya dok, kok dia nggak main sama teman-temannya, tapi dia mainnya sama anak yang lebih kecil gitu. Dan bila ada tugas, dia sering menyerah karena merasa ketidakmampuannya, sering seperti itu. Dan karena yang konsep diri yang buruk ini juga, dia sering supaya mendapat perhatian, dia akan cari-cari perhatian, sehingga semakin membuat orang tuanya semakin emosi. Kemudian meskipun teman-temannya mencari dia sering menghindar karena dia merasa tidak temenan, sering bahasanya seperti itu, nggak temenan sama dia gitu, soalnya dia bilang aku nakal kayak gitu. Nah, koordinasi yang buruk, kalau guru mengeluhkan tulisannya jelek banget gitu, bukan cakar ayam,
gede-gede gitu. Apalagi nanti pelajaran bahasa Indonesia yang menulis halus zaman dulu itu mesti dia nilainya jelek gitu. Kemudian kalau jalan sering jatuh, pegang gelas sering tiba-tiba aja, istilahnya apa ya? Kalau dulu itu jalannya kayak rikuh gitu. Kelihatan ininya sering jatuh, sering numpahin. Yang paling dikit-dikit nggak rapi terus pecah gelasnya seperti itu ya. Kemudian yang membuat slide selanjutnya yang membuat nanti prognosisnya buruk, aslinya nih otak nih bagus nih gitu, aslinya bagus, tapi kemudian karena problem daya ingat, kerusakannya tadi di otak, jadi dia lupa. Nah, orang tua sering ngeluhin, udah belajar dok, udah inget nih malam-malam gitu, udah hafal di luar kepala, tapi besoknya nggak dikerjain, jawabannya lupa, nggak diisi gitu. Jadi itu emosi orang tua kayak gitu. Kemudian kalau diberi pesan, dikasih tugas, ya itu nggak ada yang benar, pasti ada lupanya. Yang diingat biasanya adalah yang terakhir. Jadi itu yang membuat orang tua semakin kesel dan bikin emosi. Nah, abuse kah? Ya, abuse. Jadi dibilang anak nakal, anak nggak menghiraukan omongan orang tua. Kemudian seringkali nih, lagi ingetannya fokus, ngulang lagi, beli ke sini gitu. Apalagi dia punya sesuatu keinginan, dia akan ngulang ngomongnya. Tapi ntar dia lagi akan nanya, tanggal berapa ya? Karena dia faktor lupa tadi, sering gabung dengan yang lupa tadi dengan pikiran berulang. Jadi kalau sudah ada ide, sebenarnya dia idenya banyak, tapi dia sering lupa. Seperti itu ya, hampir tiap hari bikin sebel gitu. Nah, karena gejala-gejala yang tadi seringkali terus berkembangnya kemudian menjadi kesannya dia menjadi bodoh, kelihatannya bodoh, padahal enggak. Nah, apalagi yang akan memperberat, sering bersama dengan gangguan lain. Akibat gangguan ini dia akan sering gangguan berbahasa, gangguan dalam masalah belajar. Kemudian yang tadi ada terdiagnosis sendiri bila orang tua pola asuhnya keras, menentang awal, dia balik, dia secara insting dia akan balik, dia akan menentang. Paling sering yang ditentang adalah yang punya otoritas terhadap dia. Biasanya guru dan orang tua. Kelihatan nakal nggak? Nakal, kelihatan. Mesti gurunya. Nakal banget dia menantang saya, menantang. Kemudian yang tinggi juga dia berpotensi bersama-sama dengan penyalahgunaan zat, dan yang baru adalah penyalahgunaan gadget. Ya, penyalahgunaan gadget yang nanti membuat gangguan ini semakin berat. Conduct disorder ini gangguan perilaku. Karena tadi dia dianggap nakal, dia akhirnya menjadi beneran nakal. Ya udah, gue kan nakal, ya udah nakal aja gitu. Kemudian ada kecemasan, ada gangguan mood kayak depresi, seperti itu paling sering. Ada gangguan tik dan juga masalah tidur. Nah, apa dampaknya anak ini ya? Dampaknya adalah slide selanjutnya. Di sekolah prestasi yang paling tampak adalah prestasi. Sering dikeluarkan dari sekolah, sering sering dihukum guru karena perilakunya yang buruk tentunya. Dan ini yang terbaru beberapa ada yang disuruh pindah sekolah karena sekolah ini adalah sekolah favorit, jadi mungkin dianggap sudah tidak mampu menangani si anak. Seperti itu. Apa sih yang biasanya kita berikan kepada anak? Yang penting slide adalah terapi perilaku. Oke, yang paling sering yang kan slide Mas. Karena dari ringan dan sampai berat, kalau di awal biasanya terapi perilaku. Ya, bagaimana? Terapi perilaku itu adalah orang tuanya dilatih untuk pola asuhnya sehingga tidak muncul komorbiditas yang tadi yang kita takutkan, yang benar-benar anak nakal seperti itu. Kemudian kalau di sekolah, nah
Sebenarnya kalau yang ini sebenarnya yang masuk berkebutuhan khusus dengan kaitan kelas. Jadi jumlah kelas dia tidak boleh muridnya banyak, tidak boleh disuruh di dekat jendela karena nanti dia melayang ininya. Kemudian harus juga memberikan dia dalam memberikan tugasnya itu dibagi-bagi karena nanti dia ingatnya yang hanya instruksi yang terakhir. Kemudian anak khusus ada intervensi pada anak yang khusus adalah memodifikasi perilaku dalam kaitannya kalau dia berikan hadiah kalau dia bisa konsentrasi menyelesaikan apa. Hadiahnya berupa apa? Nggak harus berupa barang atau apa. Kadang seorang anak, jadi anak ADHD itu kebanyakan itu empatinya bagus. Orangnya sensitif. Jadi diberi bintang, diberi penghargaan aja dia udah senang banget kayak gitu. Jadi nggak harus yang berupa hadiah karena ntar dia suka lupa. Dia hanya mencoba-coba orang tuanya aja. Kemudian setelah ini saya sedikit aja kayaknya masih kapan bila gejalanya mengganggu. Bila gejalanya cukup mengganggu, artinya gejalanya karena spektrum sedang ke ringan, kita coba-coba dulu terapi perilaku tadi. Sedang ke berat, sampai anak memunculkan tadi masalahnya, kita akan kasih obat, ya. Penilaiannya dari mana? Bila ada hambatan fungsi sosial, fungsi pendidikan, dan juga moodnya akan biasanya naik turun karena impulsivitasnya yang tampak seperti orang emosi dan lain sebagainya. Jadi itu yang dapat saya berikan, ya. Tetap dengan sama sekali tidak MC Quarter ya, dengan tema saat ini sangat masuk. Mohon para orang tua, mohon para warrior yang ada di seluruh Indonesia, bila ada tetangga, ada saudara, ada keluarga dekat maupun jauh, tolong ini lebih diperkenalkan lagi karena semakin dini penanganannya komorbiditas itu harapannya menjadi tidak dapat kendalikan seperti itu. Mantap. Dan terima kasih. Mantap, terima kasih Dr. Ayu, ya, luar biasa. Nah, kita udah sama Mas Tio juga. Mas Tio, ada tambahan mungkin ke penjelasannya Dr. Ayu? Kayak merasa laki-laki kecil. Kayaknya ada beberapa yang masuk. Apa jangan-jangan ya? Nah, ini jadinya sedikit, mungkin nanti sambil Mas Tio lagi bernostalgia ya. Ada waktu Mas, tenang aja. Ini yang membuat orang supaya bisa mungkin sedikit aware ya. Kalau lihat dari gejalanya tadi kan boleh dibilang, saya sendiri juga mungkin ada beberapa yang kayak begitu ya dok ya. Tapi apakah itu menjadi sesuatu yang harus jadi concern atau ada batasnya sampai seberapa baru kita harus mulai mengambil tindakan? Mungkin begitu ya. Gimana dok? Ya, Bang Nugi, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali karena kemarin kayaknya di FB ada yang menanyakan itu aku bilang itu menjadi apa istilahnya menjadi ideku kenapa aku memberikan materi ini. Ada anak usia 5 tahun, sepertinya ditanyakan, didiagnosis ADHD, gitu. Bagaimana penanganannya? Jadi penilaian anak itu harus dari minimal di 2 tempat, ADHD atau GPPH itu ditegakkan minimal di 2 tempat. Jadi di sekolah di sekolah dan di rumah minimal atau 3 dimanapun. Jadi kalau hanya di rumah saja, kalau hanya di saat dia usia 3-4 tahun, sekolahnya di playgroup. Sekolahnya kalau di playgroup harus duduk, itu berarti sekolah nggak bagus, Mas. Jadi maaf ya, kalau ada yang punya TK atau playgroup, terus mengharuskan anak usia 3-4 tahun itu duduk,
Makanya tadi anaknya Mbak Sari kan yang aktif itu aktif, bukan hiperaktif. Di usia itu dia memang benar-benar ingin tahunya gitu. Dia kalau secara psikososial dia mengembangkan yang namanya otonomi. Aku loh yang paling, jadi egosentrisnya aku loh yang paling benar, paling apa gitu sampai usia 3 tahun. Nah, bila di situ kita serba larang, aku ngeliat tuh tadi Mbak Sari bagus banget dengan lembut, nggak larang, nggak boleh gitu tuh, bagus banget Mbak Sari. Serba ngelarang, tidak mengajak, makanya aku senang dari tadi banyak yang ngajak anaknya terlibat. Jadi sampai 5 tahun, di bawah 7 tahun itu dilibatkan aja. Kalau dianggap itu hiperaktif, dibiarin dulu gitu. Atau kan sekarang anak-anak 6 tahun ya. Tapi aku senangnya programnya sekarang, programnya menteri yang baru tuh sebaiknya 7 tahun gitu. Karena secara perkembangan kognitif otak, juga secara psikososial itu memang pas di 7 tahun gitu. Maturitasnya. Jadi orang normal sekitar 60-70% itu di 7 tahun gitu. Kalau misalnya ada anak saya 5 tahun, itu hanya 2,5% tuh yang berhasil gitu. Yang mau apa namanya secara maturitas mau di karbit. Namanya kayak buah dikarbit ya. Nah, kalau yang 2,5 lagi itu nggak ngikut. Dia disekolahkan 7 tahun, tetap nggak ngikut. Karena 2,5 itu menyimpang, 2,5% maksudnya. Jadi, tampak memang agak kurang gitu. Jadi, kalau artinya penilaiannya tadi di sekolah formal, ya harus sekolahnya formal. Jadi, kalau masih TK, kan bukan sekolah. Jadi hitungannya harus SD, sekolah dasar, bukan TK, bukan playgroup. Jadi itu. Jadi yang duduk tenang, sekolahnya berbaris kayak gini, duduk bangkunya itu dimulai dari SD. Begitu TK menerapkan itu tidak dalam koridor belajar yang melihat sesuatu itu, berarti itu sekolah nggak bagus, meskipun itu favorit menurut mereka, karena banyak orang kaya. Nggak, kalau aku sarankan pindah aja, itu sekolah nggak bagus, sering aku bilang. Mantap nih, aku begitu dijelasin gini, jadi ingat istilahnya Mas Tio yang waktu jelasin, apakah yang normal sekarang ini sudah benar, atau jangan-jangan normalnya nggak benar. What is normal? What is normal? Kita pikir anak itu berperilaku baik dalam tanda kutip ketika tenang, bisa dikendalikan, ya kan? Tapi ternyata ya tadi menohok juga sih, itu aktif bukan hiperaktif. Wow, langsung saya kayak ini. Tapi sebelum kita ini mulai menarik nih, nanti pembahasan dan diskusinya makin parah.